Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'adzakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita memasuki pertemuan yang ke-52 di dalam pembahasan matan al-aqidah at-tahawiyah. Kita berada di akhir bulan Muharram, yakni tanggal 28 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 23 Juli 2025 Masehi. Alhamdulillah masih di bulan haram, maka perhatikan hari-hari yang tersisa, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berlalunya bulan Al-Muharram, Syahrullah Al-Muharram. Maka bulan itu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah pun berlalu, yang 3 bulan berturut-turut. Menunggu bulan Rajab, 2 bulan menjelang bulan Ramadan. Jadi ada waktu-waktu, bulan-bulan, tempat, orang yang Allah istimewakan, benda yang Allah istimewakan, dan Allah berhak terhadap apa-apa saja yang Allah berikan semacam keistimewaan, karamah dan seterusnya. Taib. Kita masih di pembahasan yang ke-200 di halaman 64 dan ini adalah pembahasan yang keempat dan yang terakhir. Insyaallah setelah ini kita tinggalkan pembahasan yang ke-200 ini. Ini 201 bulan kita membahasnya. 4 kali pertemuan karena kita membahas sosok manusia yang agung setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah Ar-Rasyidin, tentunya kita mengulang kembali mengenal sosok yang mulia ini yang menggantikan Nabi SAW setelah wafatnya. Dan di malam ini yang terakhir, khalifah yang keempat yang terakhir, yakni Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib, sebagaimana biasa kita dengarkan bersama-sama apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far At-Tahawi di dalam matan al-aqidah at-tahawiyah. Tafadhal. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم
untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutamakan dan mendahulukannya dari semua umat ini. Kemudian untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian untuk Utsman radhiyallahu anhu, kemudian untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka adalah khulafa ar-rasyidin, para pengganti Rasulullah yang bijaksana dan para pemimpin yang mendapat petunjuk. Baik, alhamdulillah mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah kita pelajari. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di pekan yang lalu alhamdulillah kita telah mempelajari bersama-sama Abu Abdillah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diberi gelar Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Dan tersisa satu yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kita sedikit bacakan apa yang disebutkan oleh pensyarahnya, yakni Ibnu Abil Izzi rahimahullah taala mengenai pembahasan ini. Jadi bahwasanya penetapan kekhalifahan ba'da Utsman li Ali radhiyallahu anhuma, jadi memang telah ditetapkan oleh para sahabat ketika itu setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, yang menggantikan adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi berbaiat para sahabat kepada Ali bin Abi Thalib, dan memang beliau adalah imam yang hak, pemimpin yang hak, wajibat ta'ah, dan wajib taat kepada beliau. Jadi beliau adalah wa huwa khalifatu fi zamanihi khilafatan nubuwah. Jadi beliau termasuk khalifah yang berada di masa-masa khalifah nubuwah. Kama dalla alaihi hadithu Safinata muqaddam dzikruhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini pernah kita pelajari di awal-awal dahulu ketika memasuki pembahasan tentang Khalifah Rasyidin. Hadis dari Safinah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwati 30 sanah. Jadi khalifah nubuwah itu 30 tahun. 30 tahun summa yu'tillahu mulkahu may yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kerajaan-kerajaan terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 30 tahun itu yang kita telah pelajari bahwasanya wa kanat khilafatu Abi Bakr As-Siddiq sintaini wa salasatu ashhar. Jadi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu 2 tahun 3 bulan. Sintain 2 tahun 3 bulan. Kemudian khalifah wa khilafatu Umar 10 sinina wa nisfan. Jadi Umar itu kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan, 10,5 tahun. Wa khilafatu Utsmana isnataina asyrata sanah. Adapun kekhalifahan Utsman itu 12 tahun 10 bulan, isnataina asyara 12 tahun. Tidak pakai bulan dia, 12 tahun lebih kurang. Wa khilafata Ali 4 sinina wa 9 ashhar. Dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib itu 4 tahun dan 9 bulan. Di sini dimasukkan putranya wa khilafatul Hasan bin 6 ashhar, dan kekhalifahan Hasan anak dari Ali bin Abi Thalib itu 6 bulan. Nah, jadi ini khalifah nubuwah yang berada di manhaj nubuwah yang baru saja kita sebutkan. Abu Bakar 2 tahun 3 bulan, kemudian Umar itu 10 tahun 10,5 tahun, kemudian Khalifah Utsman masanya itu 12 tahun, kemudian
Ali itu 14 tahun 9 bulan dan Hasan 6 bulan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu 6 tahun. Wa awwalul mulukil muslimin Muawiyah radhiyallahu anhu, dan raja pertama untuk kaum muslimin itu Muawiyah, raja pertamanya. Wa huwa khairul mulukil muslimin, dan dia adalah sebaik-baik raja kaum muslimin. Dia sebaik-baiknya, yang karena pertama menubuwah 30 tahun, setelah itu baru Muawiyah. Sebenarnya pembaiatan Ali dengan Muawiyah itu berbarengan tahunnya. Ali bin Abi Thalib dibaiat oleh orang-orang para sahabat di Madinah, sementara Muawiyah itu dibaiat di negeri Syam. Muawiyah dibaiat juga di Syam. Jadi setelah bapaknya meninggal, itu Hasan digantikan oleh Hasan, dibaiat oleh alul Iraq ba'da mautihi abih thumma ba'da sittati hasyur. Jadi ahli Iraq, orang-orang Iraq itu membaiat Hasan selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan. Kemudian kekuasaan diserahkan oleh Hasan kepada Muawiyah. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakeknya sendiri, wa hazara sidqu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bani hadza sayyid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika lahir cucunya ini, sesungguhnya anakku ini, jadi mengatakan cucunya ini dengan inna bani hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini, maksudnya cucunya ini yang lahir Hasan bin Ali itu adalah pemimpin. Wa isluhullahu bi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, dan dialah yang mendamaikan, yaitu Allah melalui perantaraan dia mendamaikan dua fitnah yang besar di antara kaum muslimin. Jadi ini sedikit wawasan kita bagaimana khalifah nubuwah itu 30 tahun, dan setelah itu dilanjutkan dengan sistem kerajaan-kerajaan. Kerajaan kecil, besar, kecil-kecil, dan kita mengetahui sistem kekhalifahan itu terakhir itu Khalifah Ottoman, ya, Turki Utsmani sebelum itu dirubah oleh Mustafa Kemal. Baik. Jadi ini terjadi dua baiat ketika itu, hampir terjadi perseteruan, dan itulah dia yang mendamaikan. Kata Nabi SAW, dia adalah seorang pemimpin yang mendamaikan dua kelompok yang besar ketika itu. Itu antara kelompok yang terusan dia dari ayahnya, kemudian kelompok dari Syam. Dan dia serahkan, bayangkan, diserahkan kekuasaan. Kalau kita tidak mau menyerahkan kekuasaan. Yang penting itulah tahun perdamaian ketika itu yang diserahkan sehingga menjadi satu kekuasaan. Dan memang setelah itu ada juga Khalifah Abdullah bin Zubair yang sebagaimana kita ketahui kisah-kisah yang sebenarnya tidak boleh kita terlalu panjang lebar. Khawatir kita mengambil referensi yang salah, akhirnya itu menjelekkan citra para sahabat yang macam-macam lah. Dan itu yang diambil oleh sebagian sejarawan ahli tarikh dari yang membenci sahabat Nabi SAW, itu mengambil dari sisi situ. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib, banyaknya fitnah-fitnah, banyaknya pemberontakan, perang-perang, bahkan ada perang antara sahabat pun, perang Jamal, perang Siffin. Ali bin Abi Thalib, kubu Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kita cukup mengetahui saja, karena ini adalah fitnah yang sebagaimana ya kita ketahui setelah Umar terbunuh, terjadilah fitnah-fitnah yang banyak, dan fitnah yang terbesar yang baru saja kita lalui adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Adapun keutamaan Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali. Namun pensyarah di sini Ibnu Abil Izzi tidak membawakan banyak tentang biografi. Sebagaimana kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya,
kita mengambil beberapa referensi agar kita mengenang sosok yang mulia, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib. Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah Rasyidin yang keempat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi pada matan ini. Keutamaan dan keistimewaannya adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Jadi tentang keutamaannya dan keistimewaannya, seluruh orang kaum muslimin, apalagi di zaman itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu mengetahui tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hanya orang-orang Khawarij saja yang menentangnya. Di antaranya adalah Ibnu Muljam dan komplotannya yang memang melakukan pemberontakan, yang akhirnya mereka membuat makar. Dibunuhlah pemimpin ketika itu, direncanakan makar pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, pembunuhan terhadap Muawiyah, dan pembunuhan terhadap satu lagi siapa, Amr bin As kalau tidak salah. Yang dua selamat, adapun yang Ali bin Abi Thalib itu terbunuh. Nanti insyaallah akan kita singgung pada bagian akhirnya. Jadi memang Khawarij ini memang seperti itu. Bahkan ketika mereka di miqat itu ketika ihram, ketika mereka telah ihram, bertanya kepada salah seorang sahabat, bagaimana hukumnya membunuh nyamuk ketika ihram. Lalu dijawab oleh sahabat, kalian bertanya tentang darah nyamuk, sementara kalian menumpahkan darah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi mereka khawatir dengan darah nyamuk, tetapi mereka membunuh banyak para sahabat. Nah, itu mereka. Jadi orang Khawarij dari kata-kata khuruj, memang keluar, memberontak terhadap pemimpin yang sah ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan 3 khalifah sebelumnya. Jadi kita telah pelajari sebelumnya tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Banyak orang yang terjebak dengan kesalahan dan merendahkan kedudukan. Adapun Ali bin Abi Thalib itu sebaliknya. Nah, jadi kalau tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, itu banyak yang merendahkannya, terutama orang-orang yang menjunjung tinggi terlebihan hulu terhadap Ahlul Bait, orang-orang Syiah. Jadi Ali bin Abi Thalib kebalikannya, di mana sebelum pemimpin sebelumnya, khalifah sebelumnya dihujat segala macam, mereka sebenarnya bukan mereka yang menggantikan Nabi SAW. Ketika Ali bin Abi Thalib, disinilah mereka mendapatkan pengagungan yang berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, yang dipelopori oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Saba. Inilah pelopor Syiah yang mendirikan agama Syiah, yaitu Abdullah bin Saba. Jadi kalau ada Syiah berperang dengan Yahudi, kalau ahlu sunnah sudah tahu tuh. Kalau ada Syiah berperang dengan Yahudi, tidak bakalan orang itu juga keturunan. yang mendirikan Syiah itu, yang membuat pertama kali Yahudi, Abdullah bin Saba, yang tidak senang dengan ajaran Islam, memporak-porandakan ajaran Islam dari dalam. Taib. Suhaid bin Ghafalah datang menemui Ali radhiyallahu anhu di masa kepemimpinannya. Lalu Suhaid berkata, aku melewati sekelompok orang yang menyebut-nyebut Abu Bakar dan Umar dengan sebutan kejelekan. Jadi dijelek-jelekanlah Abu Bakar dan Umar. Mereka berpandangan bahwa engkau juga menyembunyikan perasaan seperti itu kepada mereka berdua. Di antara mereka adalah Abdullah bin Saba, dan dialah orang pertama yang mengkampanyekan hal tersebut. Ali menjawab, jadi ketika itu ada yang bertanya, Suhaid bin Ghafalah, apakah Ali juga seperti itu yang disangkakan sebagaimana Abdullah bin Saba menyebutkan? Lalu kata Ali bin Abi Thalib,
aku berlindung kepada Allah menyembunyikan sesuatu terhadap mereka berdua kecuali kebaikan, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengirim utusan ke Abdullah bin Sabah dan mengusirnya ke Al-Madain. Jadi Abdullah bin Sabah diusir oleh Ali bin Abi Thalib ke nama daerahnya Al-Madain. Ia juga berkata, jangan sampai engkau tinggal satu negeri bersamaku selamanya. Kemudian ia berdiri menuju mimbar dan orang-orang pun berkumpul. Ali berkata, ketahuilah, jangan pernah sampai kepadaku dari seorang pun yang mengutamakan aku dari mereka berdua, maksudnya Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan mencambuknya sebagai hukuman untuk orang yang berbuat dusta. Dan Ali bin Abi Thalib pernah juga mengatakan, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang mendapatkan kebenaran dan panjangan angan-angan yang membuatnya lupa akhirat. Jadi mengikuti hawa nafsu, kata Ali bin Abi Thalib, ini nasihat yang sangat indah. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan itu akan membuat seseorang itu lupa akan akhirat. Nasihat yang sangat indah dari Ali bin Abi Thalib, mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan itu akan membuat orang lupa dari akhirat. Jadi bagaimana? Ya kebalikannya. Apa kebalikannya? Jangan ikuti hawa nafsu. Ikutilah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kemudian jangan panjang angan-angan. Pendek saja angan-angan kita di dunia ini. Jangan terlalu seolah-olah kita hidup selamanya di dunia. Tidak. Paling panjang umur umat Nabi SAW berkisar itu 60 sampai 70 tahun. Dan kalau ada yang mau men-searching, itu yang umur 70 tahun itu penduduk Indonesia ini itu kurang dari 5%. Cobalah tanya ke Google, Mbak Google, berapa persen penduduk Indonesia sekarang berapa? 280 juta. Nah, itu cuma kurang dari 5%, 3% sekian lah. Itu yang secara umum, belum yang struknya, belum yang pikunnya. Nah, jadi tidak panjang umur umat Nabi Muhammad SAW. Jadi angan-angan panjang maksudnya tentang gemerlapnya kehidupan duniawi. Baik, kita lanjutkan ke nasab beliau. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadi nasab beliau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana. Nabi SAW memberinya kunyah Abu Turab. Jadi ia adalah sepupu sekaligus menantu Nabi SAW. Adapun ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa orang saudara laki-laki yang lebih tua darinya. Jadi ini abangnya, itu bernama Thalib. Jadi abangnya bernama Thalib, Aqil dan Ja'far. Dan Ja'far, sebagaimana kita Ja'far itu wafat ketika terjadi perang Mu'tah. Perang Mu'tah, Ja'far at-Tayyarah. Dan dua orang saudara perempuan, Ummu Hani dan Jumana. Ummu Hani ini Nabi SAW ketika terjadi peristiwa Fatu Mekah, Nabi SAW pernah sholat di rumah Ummu Hani yang berjumlah 8 rakaat. Ada yang mengatakan itu duha, ada yang mengatakan itu adalah sholat kemenangan. Wallahu ta'ala alam. Yang ketika itu Nabi mengerjakannya di waktu duha. Mengerjakannya di waktu duha. Tadi ibunya, ayahnya Abu Thalib. Jadi nama asli Abu Thalib itu adalah Abdu Manaf. Nama asli dari Abu Thalib Abdu Manaf. Jadi Abu Thalib adalah sebagaimana kita ketahui paman kandung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi Nabi. Namun ia wafat dalam keadaan jahiliyah. Di salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara yang banyaknya, ketika kakeknya meninggal Abdul Muttalib, Nabi SAW hak pengasuhannya diambil alih oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib di antara pamannya yang lain itu termasuk dari segi ekonomi
itu miskin dibandingkan yang lainnya, dibandingkan Abu Lahab dan seterusnya. Itu miskin. Tetapi Allah berikan di dalam hati Abu Thalib kasih sayang terhadap Nabi SAW, keponakannya, itu melebihi kasih sayang Abu Thalib terhadap anak-anaknya. Itu bayangkan, orang yang kita rawat di rumah kita, lalu kita menyayangi orang yang dirawat, meski masih kerabat, keponakan, anak dari saudara, tetapi sayangnya Abu Thalib terhadap Nabi SAW melebihi kasih sayang dia terhadap anak-anaknya. Yang kita sebutkan tadi, ada anaknya namanya Thalib, ada Aqil, ada Ja'far, ada Ali, ada Ummu Hani, dan satu lagi yang perempuan siapa tadi? Itulah, lupa dia. Jumanah. Taib. Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Keutamanya kita tidak sebutkan semuanya, di antaranya saja. Ali bin Abi Thalib termasuk seorang yang dijamin masuk surga langsung dari lisan Nabi SAW. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan, yang sahih, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Albani, langsung Nabi menyebutkan 10 sahabat tersebut. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan diantaranya ada nama Ali bin Abi Thalib langsung melalui lisan Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengumumkan di khalayak ramai, di pasukan ketika itu perang Khaybar, bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Ini tazkiyah dari Nabi SAW bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai Nabi SAW. Jadi ketika itu di perang Khaybar, kata Nabi SAW, kita singkatkan saja. Kata Nabi SAW, la'utiyanna rayah ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah. Jadi Nabi SAW menyebutkan langsung, bendera ini besok akan diberikan kepada seorang laki-laki, rajulan yuhibbullah wa rasulah, laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan begitu juga dia mencintai Allah dan Rasul, yuhibbullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasul pun mencintainya. Jadi di situ di sini agak pendek riwayatnya, kita ambil riwayat yang lain. Jadi ketika itu di malam itu bertanya-tanyalah sahabat. Bahkan kata Umar, tidak pernah saya ingin menjadi pemimpin kecuali ketika itu. Karena Nabi mengatakan perang ini akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ini dari kalimat itu kata Umar, belum pernah saya mengimpikan menjadi pemimpin kecuali ketika itu. Bahkan ada sahabat yang ketika Nabi mengumumkan, dia kalau menginjit namanya, supaya kelihatan oleh Nabi kan, supaya dia dipilih. Itu bagaimana inginnya orang ingin langsung ditazkiyah, direkomendasi oleh Nabi bahwasanya orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Di keesokan harinya diumumkanlah siapa yang memegang panji peperangan tersebut di perang Khaybar. Lalu Nabi bertanya kepada pasukan ketika itu, aina Ali, mana Ali? Jadi ditanyakan Ali bin Abi Thalib. Lalu dikatakan Ali bin Abi Thalib ketika itu mendapat penyakit sakit matanya. Jadi Ali tidak berada di pasukan tersebut. Lalu kata Nabi SAW, datangi beliau katakan agar menghadap kepada Nabi SAW. Lalu ketika itu Ali bin Abi Thalib datang. Di sini mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW bukan meludahi seperti kita meludahi menghembus namanya itu ya.
menghembus ke arah mata Ali bin Abi Thalib, dengan segera maka sembuhlah penyakit mata Ali bin Abi Thalib. Maka diserahkanlah panji perang ketika itu kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ketika perang Tabuk, ini diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika perang Tabuk, ini perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi SAW di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Jadi ini perang yang besar melawan Imperium Romawi ketika itu. Jumlah pasukan yang terkumpul 30.000 pasukan untuk melawan Imperium Romawi. Namun Nabi SAW ketika itu ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menetap di Madinah sebagai pengganti Nabi, sebagai pemimpin. Agak lemas Ali bin Abi Thalib. Masa dia disamakan ketika itu di perang Tabuk? Yang tidak ikut perang adalah pertama kelompok munafikin, orang-orang munafik, kemudian orang-orang yang lemah, orang yang ada diberi uzur oleh Nabi SAW, orang yang lemah, wanita dan anak-anak. Dan ada yang 3 orang yang tidak ikut, yang kita ketahui itu ada di Sahih Muslim, Ka'ab bin Malik, kemudian siapa lagi, Hilal bin Umayyah, dan satu lagi Murarah bin Nabah, lupa. Ada 3 orang sahabat yang ketika itu tidak ikut. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib dalam posisi demikian, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiburnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menerima amanah tugas tersebut, yaitu sebagai pengganti Nabi di Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau dan aku sebagaimana kedudukan Harun dengan Musa, illa, kecuali kata Nabi, annahu la nabi ba'di, kecuali kata Nabi setelah aku tidak ada nabi. Itu saja bedanya. Jadi kedudukan Ali bin Abi Thalib ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bimanzilati Haruna min Musa. Jadi itulah diantara keutamaan Ali bin Abi Thalib yang bisa kita sebutkan. Sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan beliau, keberanian beliau. Sudah azan ya Pak? Belum? Belum. Di antaranya juga kita singkat saja, beliau termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. 6 orang yang pertama kali masuk Islam, itu yang kalau untuk anak-anak beliau yang pertama kali. Anak-anak beliau yang pertama kali. Jadi di antaranya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Dan untuk anak-anak beliau yang pertama kali, anak-anak yang merdeka. Dan beliau adalah seorang yang pemberani. Beberapa kali perang tanding kita mengetahui sebelum terjadi berkecamuknya perang yang memporak-porandakan barisan, itu kebiasaan orang-orang dahulu perang tanding, 1 lawan 1 atau 3 orang yang maju. Dan ketika di perang Badar, salah satu yang diutus untuk mewakili pasukan kaum muslimin adalah Ali bin Abi Thalib. Dan sering terjadi perang tanding yang diutus oleh Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Dan alhamdulillah selama beliau diwakilkan untuk perang tanding sebelum terjadi peperangan yang besar, itu Ali bin Abi Thalib menang terus. Ali bin Abi Thalib menang terus. Kemudian keberanian beliau juga, yaitu menggantikan posisi Nabi SAW, tempat tidur Nabi ketika Nabi hijrah. Jadi Ali bin Abi Thalib yang menggantikan dan yang memakai selimut Nabi SAW. Ini kalau orang yang tidak berani tidak akan mungkin sanggup, karena nyawa tantangannya. Nabi akan dibunuh ketika itu. Sepakat kabilah-kabilah ingin membunuh Nabi di malam itu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah tepat di hari itu untuk hijrah ke Madinah. Dan yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi adalah Ali bin Abi Thalib.
Ini keberanian yang luar biasa. Keberanian yang luar biasa. Adapun tentang Abu Turab tadi, kunyah panggilan Abu Turab. Jadi kunyahnya Abul Hasan, akan tetapi Nabi SAW pernah memanggil beliau dengan gelar Abu Turab, bapaknya tanah. Ini kisahnya seperti ini, bahwasanya pernah terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan putri Nabi SAW, merupakan istrinya, yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pergi ke berkumpul dengan teman-temannya atau begini? Tidak. Ali bin Abi Thalib memilih masjid. Jadi masjid itu atau mushola itu sebaik-baik tempat. Sebaik-baik tempat. Jika ada masalah keluarga, cekcok antara suami istri, jangan pergi ke tempat-tempat lain, pergi ke masjid. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib pergi ke masjid. Maka ketika Nabi SAW mengunjungi rumahnya, rumahnya ditanyakan, mana bapak dari anak-anak? Maksudnya menanyakan Ali bin Abi Thalib. Dikatakan bahwasanya begini-begini, ini dia keluar. Akhirnya dapatlah kabar, kita ringkas, dapatlah kabar dari Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib berada di masjid. Maka Nabi SAW menyusul ke masjid, dilihatnya Ali bin Abi Thalib sedang tidur di lantai masjid. Lantai masjid ketika itu Masjid Nabawi, tidak ada keramik, tidak ada karpet. Jadi Ali bin Abi Thalib tidur di atas tanah. Lalu melihat itu, dibangunkanlah menantunya ini. Dibangunkanlah menantunya ini di kum ya Abu Turab. Berdirilah wahai Abu Turab, bapak tanah, karena Nabi pun membersihkannya. Bayangkan hubungan antara menantu dengan mertuanya. Nabi membersihkan bekas-bekas debu, pasir yang ada, tanah yang ada di pakaian Ali. Kum ya Abu Turab. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang lebih senang aku dipanggil dengan Abu Turab. Itu asal muasalnya. Bapak tanah, karena ada tanah yang dibersihkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi pun ikut membersihkan pakaian Ali bin Abi Thalib. Dan ketika sudah azan kayaknya, ketika pernikahan dengan putri Nabi SAW, Fatimah binti Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan poligami. Tentang pernikahan Ali bin Abi Thalib, kisahnya secara ringkas, insya Allah setelah Isya kita lanjutkan. Taib, fadl. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan kisah mengenai pernikahan secara ringkas, pernikahan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan putrinya Nabi SAW, Fatimah binti Rasulullah SAW, ada yang terluput tadi, yaitu diantara keutamaan Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau adalah ayah dari pemimpin pemuda surga. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari dua cucu Nabi SAW, yang mana ini adalah cucu kesayangan Nabi SAW, di mana beliau dua orang ini adalah pemimpin pemuda di surga kelak, kata Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, Al-Hasan wal Husain, Hasan dan Husain, yaitu Sayyidah Syababu Ahlul Jannah, yaitu dua pemimpin pemuda surga. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari pemimpin pemuda surga. Sementara Fatimah, kita mengetahui keutamaannya, istri dari Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin wanita surga, pemimpin wanita di surga. Di riwayat Imam Muslim, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, wallazi falaqal habbata wa bara'a samata, demi zat yang membelah biji-bijian dan melepaskan angin, innahu la'ahadun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ummi telah berjanji kepadaku bahwa alla yuhibbuni illa mu'min, bahwasanya tidak ada yang mencintaiku kecuali orang tersebut orang yang beriman, wala ghadabi illa munafiq, dan siapa yang membenciku kecuali ia seorang munafik. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Tentunya cinta yang bukan sekedar cinta pengakuan, cinta yang benar-benar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak harus mendahulukan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Akan tetapi cinta yang benar-benar cinta, yang sebagaimana disyariatkan oleh agama, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan seperti Ahlul Bait yang mengatakan mengaku-ngaku mencintai Ahlul Bait, orang-orang Syiah, akan tetapi mereka mengagungkan Ahlul Bait, akan tetapi mengkafirkan sahabat-sahabat yang lainnya, mencela sahabat-sahabat yang lainnya. Taib. Adapun kisah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan putri Nabi SAW, tentunya secara ringkas kita mengetahui bahwasanya Nabi SAW memiliki keturunan dari Khadijah, hanya dari Khadijah saja, yaitu dua orang putra yang bernama Qasim dan Abdullah. Itu makanya kunyah Nabi SAW Abul Qasim. Kemudian 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, dan yang bungsu adalah Fatimah. Jadi Fatimah adalah yang paling muda di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang budak, yaitu Maria Al-Qibtiyah, yang diberi nama Ibrahim, yang wafat pada usia 18 bulan. Jadi beliau bersuamikan dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu di antara waktu perang Badar dan perang Uhud. Itu di antara, jadi di antara tahun kedua, ketiga Hijriah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan, sementara perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Di antara rentan antara perang Badar dan perang Uhud itulah terjadi pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi Fatimah akan dinikahkan dengan seorang pahlawan mujahid yang kita ketahui sepupu Rasulullah SAW, orang yang pertama yang masuk Islam dari kalangan pemuda, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Allah memberikan kemenangan melaluinya. Jadi Amirul Mukminin, salah seorang Khulafaur Rasyidin yang dijamin surga oleh mertuanya sendiri. Maksudnya dari Rasulullah SAW. Inilah sebagian dari keutamaan suami pilihan Fatimah, putri Rasulullah SAW,
yang menjadi acuan baginya dalam memilihnya menjadi suami. Ali bin Abi Thalib hidup sejak kecil dalam kafalah, istilahnya dalam naungan kekeluargaan Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah SAW. Beliau melakukan ini sebagai ungkapan terima kasih. Jadi Nabi menjadikan Ali hidup di dalam rumah tangganya sebagai balas budi beliau terhadap Abu Thalib yang telah merawatnya. Kemudian pembelaannya terhadap beliau ketika dewasa, di samping untuk meringankan Abu Thalib yang mempunyai harta yang sedikit tetapi memiliki keluarga yang besar. Dengan latar belakang demikian, maka bisa dikatakan bahwa Ali bukan laki-laki berharta pada saat dia menikah dengan Fatimah. Jadi ketika menikahi Fatimah, Ali adalah seorang yang tidak memiliki harta yang banyak. Ini motivasi ini. Ali saja tidak ada hartanya banyak, tetapi ketika itu ini kisahnya nih. Motivasi bagi yang belum. Demi membayar mas kawin kepada istrinya dan menyerahkan baju perang yang merupakan, itu dia mas kawinnya, menyerahkan baju perangnya yang merupakan harta satu-satunya sekaligus senjatanya dalam menerjuni berbagai macam peperangan. Nah, itu dia maharnya, mas kawinnya. Imam Abu Dawud An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, berikanlah sesuatu kepadanya, yaitu berupa mas kawin, mahar. Maksud beliau sebagai mahar pernikahan. Ali menjawab, aku tidak punya apa-apa wahai Rasulullah, tidak ada yang aku miliki. Lalu Nabi SAW bertanya, lalu di mana baju perang Hutaimiyah milikmu? Jadi ditanyakan oleh Nabi SAW, baju perang Hutaimiyah yang milikmu. Jadi masuk baju perang Hutaimiyah ini adalah penisbatan kepada Hutamah bin Muharib, salah satu marga dari Bani Abdul Qais yang membuat baju perang. Jadi yang membuat adalah Hutamah bin Muharib. Selanjutnya kehidupan pasangan suami istri ini, Imam Bukhari memaparkan dalam sahihnya sepenggal kehidupan Ali dengan Fatimah. Ali bin Abi Thalib, jadi dari Ali bin Abi Thalib bahwa Fatimah mengadukan beratnya penggilingan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang menggiling tepung-tepung dari biji-biji menjadi tepung itu langsung Fatimah, putri Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang mendapatkan tawanan perang. Jadi memang ada budak-budak yang didapat. Fatimah tujuannya mengutarakan kisah kehidupan rumah tangganya. Mudah-mudahan Nabi memberikan dia budak untuk membantu rumah tangganya. Jadi Fatimah pergi kepada ayahnya, ayahandanya, bapaknya, dan bertemu dengan ibu tirinya, yaitu Aisyah. Jadi Fatimah mengatakan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Rasulullah SAW pulang, Aisyah mengabarkan kedatangan Fatimah kepada beliau. Jadi tidak berjumpa, tetapi dikatakannya kepada Aisyah, dan Aisyah yang menceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW datang kepada kami sementara kami sedang siap-siap untuk tidur. Jadi ketika dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun bersegera menuju rumah anaknya, putrinya ini, putri tercintanya. Lalu ini orang dalam keadaan hendak tidur, mau istirahat malam. Aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, tetaplah kalian berdua di tempat. Jadi tidak usah, tetap saja di tempat. Lalu beliau duduk di antara kami. Jadi begitulah hubungan antara mertua dengan menantu di keluarga putrinya. Jadi Nabi SAW duduk di antara mereka sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau bersabda, maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Jadi subhanallah 34 kali, alhamdulillah itu 33 kali, dan Allahu Akbar itu 30. Itu sebelum tidur. Jadi ini diantara wirid sebelum tidur. Ini
ada riwayat yang tadi kita sebutkan bahwasanya Fatimah ketika menikah dengan Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan pernikahan poligami. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya nomor 3110 dari Miswan bin Makhramah bahwa Ali bin Abi Thalib melamar putri Abu Jahal. Jadi melamar putri Abu Jahal sementara dia masih mempunyai istri, istilahnya dia mempunyai istri putri Nabi SAW yaitu Fatimah. Makhramah berkata, maka aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbarnya tentang masalah tersebut. Langsung Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar tentang kejadian ini. Saat itu aku sudah dewasa. Beliau bersabda, sesungguhnya Fatimah adalah bagian diriku, kata Nabi. Bagian dariku, kata Nabi SAW. Aku mengkhawatirkan difitnah pada agamanya. Kemudian Nabi menyebutkan hubungan pernikahan beliau, menyebutkan hubungan pernikahan beliau dengan Bani Abdul Syam. Beliau menyanjung mereka dalam hubungan pernikahan tersebut. Beliau bersabda, dia berbicara kepadaku dan dia berbicara benar kepadaku. Dia berjanji padaku dan dia memenuhi janji itu. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, anak Rasulullah tidak akan pernah berkumpul dengan anak musuh Allah selamanya. Jadi anaknya Rasulullah, Fatimah, dengan anak Abu Jahal, musuh Allah tidak akan berkumpul, kata Nabi SAW. Jadi ini kesimpulan dari beberapa kisah tadi yang kita bawakannya, itu pilihan Fatimah menikah dengan Ali itu sangat tepat. Ini mengacu dari 3 perkara. Yang pertama, kesetiaan yang diberikan oleh Ali kepada Fatimah. Faktanya selama hidup Fatimah, Ali tidak melakukan pernikahan poligami, hanya beristrikan Fatimah saja. Yang kedua, fadail, keutamaan-keutamaan yang dimiliki Ali. Istri solehah mana yang tidak berbahagia dan berbangga dengan suaminya yang mempunyai keutamaan seperti yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, hasil dari pernikahan 2 orang mulia ini itu dianugerahi oleh Allah 4 anak yang soleh dan solehah. 2 putra yaitu Hasan dan Husain, dan 2 putri yaitu Zainab diberikan juga dengan nama saudarinya. Putrinya Fatimah binti Rasulullah memberikan nama putrinya dengan nama saudarinya, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. 2 anak yang pertama adalah 2 orang Rasyid, ya Sayyid, para pemuda penduduk surga, dan keduanya lahir dengan orang-orang mulia dan para imam teladan. Taib. Jadi ketika Ali menikah dengan Fatimah, selagi Fatimah hidup, Ali bin Abi Thalib tidak melakukan pernikahan poligami. Sebagaimana ketika Nabi SAW beristrikan Khadijah, Nabi juga tidak melakukan pernikahan poligami. Baru setelah wafat Khadijah, Nabi melakukan pernikahan poligami. Jadi di pemerintahan Ali ini banyak terjadi pemberontakan, sebagaimana kita sebutkan, perang Jamal, perang sivil, dan perang Nahwaran dan seterusnya. Banyak terjadi pemberontakan, Khawarij sudah mulai di situ. Maka ada yang mendatangi Ali bin Abi Thalib, wahai Amirul Mukminin, ketika kita berada di pemerintahan di masanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tidak seperti di zaman ini yang banyak pemberontakan dan seterusnya, kacau balau, fitnah banyak, katanya. Sementara sekarang lihatlah, katanya. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, ya orang yang bertanya tadi, ketika di zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, aku menjadi rakyatnya. Sementara sekarang kalian inilah yang rakyatnya. Yang suka memberontak itu adalah kalian ini, yang senantiasa tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang bisa juga kita ambil pelajaran, banyak hadis-hadis palsu yang berkenaan dengan keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan ada juga sebagian yang mengambil keutamaan-keutamaan Ali tersebut, seperti kedudukan Ali terhadap Nabi SAW sebagaimana kedudukan Musa dengan Harun. Lihatlah, seharusnya Nabi SAW setelah Nabi wafat itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Umar atau Utsman. Ini yang ghulu, yang berlebihan. Dan hadis-hadis palsu juga banyak mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, anna Madinatul Ilm,
Sesungguhnya aku ini kota ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Faman aradal madinata falyatiha min qibalil bab. Barang siapa yang menginginkan kotanya ilmu tersebut, maka hendaklah dia melewati pintunya, katanya. Ini hadis ini palsu. Hadis ini palsu, dan masih banyak hadis-hadis seperti ini yang mengutamakan. Bahkan ada di zaman Ali sendiri yang perbuatan orang-orang Yahudi yang terlalu ghulu terhadap Ali bin Abi Thalib, mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi Tuhan. Nah, ini ketika Ali bin Abi Thalib mendengar tersebut, maka Ali bin Abi Thalib mengumpulkannya di sebuah lembah dan membakarnya. Ali bin Abi Thalib tidak redha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas derajat ketuhanan. Sebagaimana orang-orang Syiah yang ekstrim, Rafidah, itu menganggap imam yang 12 yang mereka yakini itu mengetahui tentang, bahkan lebih mengetahui tentang berita ketuhanan. Nah, jadi kita jelaskan di sini supaya jelas antara benang merah mana yang Islam, mana yang agama Syiah. Dan sekarang orang tidak tahu dengan permasalahan ini. Terjadinya geopolitik dunia sehingga itu kan, lihatlah ini yang begitu membela Islam dan sebagainya. Ini enggak. Orang ini akidahnya taqiyah, akidah mereka taqiyah, berbohong. Dia mengatakan ini, dalam hatinya membenci ajaran Islam, dan itu dibenarkan di dalam Syiah. Dan banyak sekali bagaimana mereka merusak dari dalam, sejak zaman dahulu, sejak zaman sahabat. Sehingga ketika Ali mengambil inisiatif membakar, sebagian sahabat mengingkari, di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Kata mereka di antara sahabat yang hidup ketika itu, seandainya Ali memenggal mereka, itu sudah cukup, karena yang berhak membakar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang berhak membakar hambanya itu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu masih diingkari oleh sahabat. Seandainya Ali memenggal mereka, itu lebih baik daripada membakar mereka, karena yang berhak membakar adalah Allah Subhanahu wa taala di azab nerakanya. Taib. Jadi masih banyak kejadian-kejadian di zaman Ali bin Abi Thalib, fitnah yang banyak, dan dimulai dengan fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan. Taib. Di terakhir kehidupan Ali bin Abi Thalib, yaitu langkah berani yang beliau lakukan adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahannya memerangi orang-orang Khawarij. Orang Khawarij di Nahwaran, nama daerahnya Nahrawan, yang menimbulkan dendam kesumat dari kalangan pemberontak. Jadi gara-gara ini mereka menyusun siasat untuk membalas dendam, membalas serangan tersebut, dan inilah akhirnya yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib sebagai syahid. Ibnu Jarir dan sejarawan lain mengisahkan ada 3 orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amr yang dikenal dengan Ibnu Muljam. Jadi Abdurrahman bin Muljam itu salah satunya yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Al-Bara' bin Abdullah dan Amr bin Bakar, mereka bercerita mengenang teman-teman mereka di Nahrawan. Salah seorang di antara mereka berkata, apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia, yang paling banyak salatnya, mengajak manusia kepada Allah, tidak takut cemoohan orang-orang yang mencela dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu? Jadi orang-orang Khawarij menyesatkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika itu. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita bunuh mereka sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka, dan kita balaskan kematian teman-teman kita. Abdurrahman bin Muljam, itu Ibnu Muljam, berkata, aku akan menghabisi Ali bin Abi Thalib. Langsung dia turun tangan. Kemudian Al-Bara' bin Abdullah menyambut, aku akan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Amr bin Abi Bakar berkata, aku akan menghabisi Amr bin As. Mereka sudah berikrar, berjanji, mengikat perjanjian, dan tidak mundur sama sekali. Dan rencana makarnya ini, rencana busuk ini, sampai berhasil membunuh targetnya. Itu misinya.
Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Jadi operasi mereka dimulai di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Tahun 40 Hijriah. Berangkatlah 3 orang yang Khawarij ini, pemberontak ini, yang orang yang celaka ini menuju para sahabat yang mulia. Ibnu Mujam berangkat ke Kufah. Ke Kufah, di sana ia menyembunyikan identitasnya. Sampai pun kepada pemberontak yang dulu turut bersamanya di perang Nahwaran. Kemudian beliau sempat juga merekrut di antara orang-orang yang bisa membantunya, seperti Sabab bin Barjah yang merupakan ketika itu veteran perang Nahwaran. Awalnya Syabib itu menolak karena dia mengetahui kedudukan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Ibnu Mujam terus merayunya, membujuknya. Dan akhirnya dia pun ikut membantu Ibnu Mujam. Jadi pada tanggal 17 Ramadan mereka sepakat serentak di Kufah, Ali di Amr bin As di tempatnya, kalau tidak salah Amr bin As ketika itu di Mesir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan itu di Syam. Jadi beliau sudah siap bergerak menghunuskan pedang. Sama kejadiannya di waktu subuh, bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Jadi sudah diintai, sudah dimata-matain. Saat keluar, Ali bin Abi Thalib berteriak membangunkan masyarakat. Ini pemimpin, mana ada pemimpin seperti ini? Keluar dari rumah, salat, salat katanya. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Maksudnya salat subuh. Saat itulah dengan cepat Syabib menyebetkan pedangnya ke leher Ali, dan Ibnu Mujam menimpalinya dengan membacok kepala Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengucur membasahi jenggotnya. Ibnu Mujam berkata, membawakan firman Allah, tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali. Ia membaca firman Allah, wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ali berteriak ketika itu, tangkap mereka. Wardan terbunuh dalam pengejaran, sementara Syabib berhasil meloloskan diri. Ibnu Mujam, Abdurrahman bin Mujam itu terangkat. Akhirnya di malam itu Ali bin Abi Thalib itu menembuskan nafas terakhir tepat di tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Adapun di tempat lainnya, Al-Barak, di situasi yang di tempat yang lainnya itu sempat ingin membunuh Muawiyah ketika mengimami sholat subuh. Muawiyah hanya terluka, tidak sempat membuatnya terbunuh. Sementara Ammar bin Bakar salah dalam targetnya, karena pagi itu Ammar tidak bisa mengimami sholat karena sedang sakit diare, Ammar bin As. Jadi Ammar bin As itu yang terbunuh, imam ketika itu bukan dia tetapi yang menggantinya. Dan ketiga orang Khawarij ini berhasil ditangkap dan diberi sanksi hukum mati. Tentu ini peristiwa yang kelam di dalam peristiwa perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan itulah fitnah-fitnah. Utsman meninggal dibunuh, dimulai dari Umar dibunuh juga oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian Utsman juga dibunuh oleh orang-orang Khawarij, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah kelam bagaimana ketika itu yang terjadi pembunuhan dan pemberontakan. Dan di zaman kerajaan yang pertama, kerajaan terbaik Muawiyah bin Abi Sufyan, maka ketika itu pemimpin ada pengawalnya. Sebelumnya pemimpin tidak ada pengawalnya. Abu Bakar jadi pemimpin, tidak ada yang mengawal, Umar dan seterusnya. Dan ketika Muawiyah menjadi pemimpin raja pertama kaum muslimin, khalifah ketika itu, maka mulailah ada pengawal demi keselamatan para pemimpin. Itu sedikit kisah yang bisa kita ambil pelajaran
dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana kedudukannya di mata Nabi SAW. Begitu juga Allah dan Rasulnya mencintainya, yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ketika perang Khaybar, dan memberikan kemenangan melalui tangannya ketika itu. Allah menangkan melalui kepemimpinan dia ketika perang Khaybar. Dan banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah mereka, Khalifah Ar-Rasyidin. Dan di akhir itu disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwasanya wahumul khulafaur rasyidun wal a'immatul muhtadin. Jadi mereka adalah khulafaur rasyidin, para pengganti Rasulullah yang bijaksana dan para pemimpin yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah, keempat kisah orang yang mulia menggantikan Nabi SAW, yang kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Dan sebagaimana telah kita sebutkan di awal dahulu, alaikum bisunnati, hendaklah engkau berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafah rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Alhamdulillah, itulah mereka. Secara garis besar telah kita ketahui tentang mereka. Mudah-mudahan kita timbul dalam hati kita kecintaan kepada mereka dan menjadikan mereka panutan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita ingin bersama mereka, tentunya bersama mereka. Sebagaimana yang sering kita ulang, hadis Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik ketika mendengar Nabi SAW bersabda, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, belum pernah kami para sahabat bergembira sebagaimana kami bergembira setelah mendengar hadis ini. Lalu Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya aku mencintai Nabi SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, dan beliau menyebutkan Khalifah Rasyidin. Lalu meskipun amalanku tidak seperti amalan mereka, akan tetapi Nabi SAW pernah bersabda, almar'u ma'aman ahaba, seseorang itu bersama orang-orang yang dicintainya. Apabila kita mencintai sosok-sosok di zaman kita hidup ini sekarang, mungkin dia seorang yang bintang dunia atau orator dunia atau pemikiran dunia, ilmuwan dunia, apapun segalanya, hendaknya cinta itu kita palingkan sekarang, mulai sekarang, kepada orang-orang yang dicintai tadi. Karena kita tidak ingin bersama orang-orang yang bintang-bintang sekarang. Kita menginginkan kebersamaan dengan orang-orang yang telah kita sebutkan biografinya, yang Nabi SAW langsung mengucapkan dari lisannya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Dan tersisa 6 orang fil jannah. InsyaAllah akan kita lanjutkan secara ringkas, tidak seperti yang sekarang satu-satu. Kalau satu-satu nanti 2,5 bulan lagi selesainya. Masih ada Zubair bin Awam, nanti marah nanti Syekh Rendi, kapan tamat kajian kita. Matanya sedikit cuman. Nah, 52 kali pertemuan. Jadi tentang Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, dan seterusnya, 6 orang yang tersisa itu kita ambil keutamaan-keutamaan, mungkin 1 atau 2 hadis saja. Setelah itu mungkin tentang Ahlul Bait Nabi SAW, diantaranya istri-istri Nabi SAW. Baru setelah itu pokok pembahasan dialihkan tentang peristiwa hari kiamat. Ya, terakhir kan sudah peristiwa hari kiamat dan bagaimana kesempurnaan agama ini. Itulah isi dari matan Al-Aqidah At-Tahawiyah dari awal sampai akhir secara garis besarnya. Dan kita sudah di pertemuan yang ke-52, mungkin tidak sampai 60 atau lebih, mungkin kita sudah selesaikan insyaallah, tergantung pensyarahnya. Kalau panjang-panjang lagi itu tambah panjang lagi. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Kita masih saja berada dalam keadaan menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah jalan kebahagiaan, jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu, dan mereka ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan di majelis ilmu yang sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah, yakinilah
bahwasanya ba'da maghrib sampai isya ini kita telah mengumpulkan istilahnya ghanimah yang banyak tanpa kita ketahui, karena kita telah melakukan sesuatu yang agung, maksudnya sesuatu yang mulia. Kata Imam Ahmad, la ta'dilu syai'. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Iza salahan niyah, jika niatnya itu baik, Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.